billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilam mimman khalaqal arda was samawatil 'ula. Toha, kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu Muhammad agar engkau menjadi susah, melainkan sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah. Diturunkan dari Allah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tabligh-Mu TV dan pendengar RDS FM yang dirahmati Allah, bulan ini adalah bulan Ramadan yang penuh dengan berkah, yang penuh dengan hikmah dan penuh dengan rahmah, di mana di dalamnya ada peristiwa nuzulul Quran, yaitu turunnya Al-Quran. Ada paragraf kecil yang saya bacakan di surah Toha tadi ayat 2. Ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa, bahwa Allah mengatakan Allah tidak menurunkan Al-Quran ini untuk menyusahkan. Ini mirip dengan firman Allah SWT di surah Al-Baqarah tentang puasa ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudalin nas wa bayyinati minal huda wal furqan. Di tengah-tengah ayat panjang itu Allah mengatakan yuriduhullahu bikumul yusra wa ma yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesusahan. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah, peringatan nuzulul Quran ini bukan hanya seremonial, bukan sekedar peristiwa sejarah, tapi peristiwa ini diharapkan harus bisa menjadikan renungan hubungan tentang kita dengan Al-Quran. Apakah kita merasa Al-Quran ini adalah beban yang memberatkan hidup kita? Apakah kita merasa Al-Quran ini adalah kesusahan sehingga kita berat untuk mempelajarinya? Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, kami tidak menurunkan Al-Quran ini untuk menyusahkan engkau, kami tidak menurunkan Al-Quran ini untuk memberatkan engkau. Tapi Allah katakan, Al-Quran ini adalah rahmah, Al-Quran ini adalah hadiah dari Allah, Al-Quran ini adalah obat dari Allah. Sehingga di bulan Ramadan ini yang penuh dengan rahmah, saya mengajak kepada teman-teman sekalian, kepada sahabat-sahabat sekalian, bisa nggak kita mengubah mindset kita tentang Al-Quran, kemudian menjadikan Al-Quran ini menjadi obat, bukan hanya sekedar obat fisik, tetapi juga obat hati. Bukankah kita semua pernah memiliki penyakit hati atau sakit hati pada seseorang, atau kita sakit hati sama takdir dan keadaan? Bagaimana kita caranya untuk mengobati penyakit hati ini? Bagaimana cara mengobati hati kita? Yaitu dengan Al-Quran. Bukankah kita pernah merasakan hati kita sempit, merasakan dada kita sempit? Bagaimana cara melapangkan dada kita? Dengan Al-Quran. Sehingga ketika kita bisa menjadikan Al-Quran ini sebagai obat dalam hati kita, berarti Al-Quran ini sudah menjadi rahmah, menjadi kebaikan buat kita. Tapi bila Al-Quran ini masih menjadi sesuatu beban, masih menyusahkan bagi kita, berat untuk kita, berarti kita belum mengerti Al-Quran. Tugas kita di kesempatan emas ini, di bulan Ramadan tahun ini, di momentum nuzulul Quran ini, ayo kita belajar memahami lebih dalam isi dari Al-Quran. Semakin kita ngerti Al-Quran, maka semakin kita merasa butuh Al-Quran. Semakin kita mengerti Al-Quran, kita semakin merasa Al-Quran ini bukanlah beban. Sebaliknya, dia adalah solusi yang Allah turunkan. Solusi dalam kehidupan kita. Karena apa? Al-Quran itu bukanlah makhluk. Al-Quran adalah kalamullah, kata-kata Allah, firman Allah, captionnya Allah bahasa kerennya.
ya kan? Allah yang ngomong langsung ke kita. Coba bayangin, Allah ngomong langsung bicara kepada kita sepanjang ini. Allah langsung bicara ke kita untuk menuntun hidup kita dengan Al-Quran. Masya Allah. Maka kalau kita pengen menjadikan Al-Quran itu indah dalam hidup kita, yuk kita belajar memahami Al-Quran. Kalau kita pengen Al-Quran itu sebagai petunjuk hidup kita, maka jangan hanya membaca, tapi pelajari juga maknanya semampu kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bertanya, fashaluha dzikri in kuntum la ta'lamun. Nanya ke ulama jika kita nggak ngerti. Belajar dari banyak kajian Al-Quran, tafsirnya, sejarahnya, tajwidnya. Kita pelajari Al-Quran sehingga kita jadi tahu kalau Al-Quran itu wow, indah. Dulu ada sahabat Nabi yang kalau ia membaca Al-Quran, ia merasa nyaman. Ia membaca Al-Quran, ia merasa tenang. Ia merasa sembuh jika sakit. Maka kita bisa melihat video-video viral tentang anak-anak Suriah yang ketika mereka perang, kemudian terluka, dan luka-luka mereka dijahit tanpa obat bius sedikit pun. Maka mereka menahan rasa sakit itu dengan membaca Al-Quran. Masya Allah. Kenapa ada orang yang bisa segitu indahnya merasakan nikmatnya Al-Quran? Karena mereka ngerti Al-Quran. Ketika kita merasakan Al-Quran ini sebagai obat, sebagai rahmah, sebagai sesuatu yang menyenangkan, caranya adalah dengan mentadabburi Al-Quran. Dari surah-surah yang paling seringlah kita baca. Kenapa sahabat-sahabat ketika sholat membaca surah Al-Ikhlas? Mungkin mirip dengan kita ya, tapi mungkin alasannya berbeda. Ketika kita membaca surah Al-Ikhlas, mungkin karena kita memilih, karena itu adalah surah yang pendek. Tapi berbeda dengan sahabat-sahabat yang memilih untuk membaca Al-Ikhlas di setiap rakaat sholatnya, karena dia tahu arti dari surah Al-Ikhlas itu. Ada pula kenapa ada sahabat yang ketika ia membaca Al-Quran lututnya bergetar, padahal ia adalah orang yang ditakuti oleh musuhnya, Khalid bin Walid. Kenapa? Karena ia mengerti Al-Quran. Kenapa sahabat membaca Al-Quran kemudian ia tersungkur dan menangis? Karena dia tahu apa yang mereka baca. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatul rahman kharru sujjadan wa bukiya. Kalau dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah yang Maha Rahman, mereka tersungkur, mereka sujud dan mereka menangis sepanjang malam. Al-Quran adalah hadiah dari Allah. Al-Quran adalah obat dari Allah. Al-Quran adalah petunjuk dari Allah, karena Allah sayang kepada kita. Sehingga siapapun yang masih merasa bahwa Al-Quran adalah sesuatu yang menyusahkan hidupnya, terasa berat di hatinya, maka yuk sama-sama kita pelajari isi kandungan Al-Quran itu dengan hati yang ikhlas karena Allah. Maka Allah akan menuntun hati kita untuk bisa menikmati dan mencintai Al-Quran dalam kehidupan kita. Barakallahu fiikum. Selamat berbuka puasa.